Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ada yang tahu kita siang hari ini mau belajar apa? Tata surya. Benar, kita pada siang hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya yang ada di alam semesta. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu tata surya? Suatu sistem yang Di atas matahari sebagai pusat dan benda langit yang bergerak mengelilingi gravitasi matahari. Nah, jadi kita nih di bumi ini nggak cuma sendiri, kita ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Jadi matahari itu sebagai pusatnya, terus 8 planet itu mengorbit mengelilingi matahari. Terus di sistem tata surya itu ada beberapa komponen, terdiri dari matahari, planet, satelit alami, asteroid, komet, dan meteor. Selanjutnya, pusat tata surya memiliki karakteristik. Yang pertama itu menghasilkan cahaya dan panas sendiri, tersusun terutama dari gas hidrogen dan helium, memiliki gaya gravitasi yang besar, kemudian menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Kemudian perannya adalah gravitasi matahari menjaga orbit bumi serta planet-planet lain, matahari sebagai sumber utama energi, dan mengatur iklim cuaca di bumi. Selanjutnya, dalam sistem tata surya, benda-benda yang bergerak mengelilingi matahari pada lintasan tertentu tidak memiliki cahaya sendiri dan berbentuk hampir bulat. Jumlah planet di tata surya kita saat ini berjumlah 8. Coba, ada yang tahu nggak salah satu planet yang ada di tata surya kita? Betul. Nah, kira-kira seperti ini gambaran dari sistem tata surya kita. Yang pertama ini di sini ada matahari. Nah, matahari itu sebagai pusat dari tata surya kita. Jadi planet-planet lain itu memutar mengelilingi matahari, dan putaran garis kecil ini disebut adalah orbit atau lintasan dari planet-planet. Kemudian urutan planetnya adalah ada Merkurius, ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya ada benda di tata surya kita, nggak cuma ada planet, tapi ada juga satelit alami. Satelit alami yang paling sering didengar itu adalah bulan yang ada di bumi, kemudian Titan yang ada di Saturnus, dan Ganymede yang ada di Jupiter. Kemudian satelit buatan. Satelit buatan itu adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Jadi manusia itu membuat satelit terus dikirimkan ke luar angkasa. Contohnya itu adalah satelit komunikasi, satelit cuaca, satelit luar angkasa. Kemudian ada asteroid. Coba dibaca. Asteroid adalah benda kecil yang terbuat dari batu dan berorbit di sekitar matahari. Kecil. Nah, jadi di sekitaran orbit tata surya selain ada planet juga ada asteroid. Asteroid itu seperti batu, dia tidak bisa dihuni, tapi dia ada di sistem tata surya. Dia juga mengorbit matahari, tapi orbitnya itu abstrak. Selanjutnya ada komet. Coba dibaca. Komet adalah Tata surya saat mendekati matahari, komet membentuk koma yang terdiri dari ekor debu dan ion. ya. Nah, di sini ada yang pernah melihat bintang jatuh? Pernah. Nah, bintang jatuh tuh sebenarnya tuh namanya komet. Dia memancarkan cahaya dan memiliki ekor. Nah, di sini ada juga meteorit, meteoroid. Meteorit itu adalah objek yang kecil di luar angkasa yang berukuran lebih kecil dari asteroid, biasanya berupa batu atau logam. Kemudian meteor itu adalah meteorit yang terbakar memasuki atmosfer bumi menghasilkan cahaya yang dikenal sebagai bintang jatuh. Kemudian meteorit adalah sisa meteor yang sampai ke bumi memberikan wawasan tentang komposisi dan sejarah tentang tata surya.
Kemudian di sini Bapak ada LKPD. LKPD-nya itu adalah tentang mengisi TTS. Jadi setiap kelompok itu berisikan 6 orang. Jadi ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nanti Bapak bagi TTS-nya, kemudian kalian mengerjakannya secara kelompok ya. Lupa. Nah, di sini contohnya ya, nanti kalian tulis kelompok 1, terus kemudian anggotanya siapa aja. Nah, di sini ada bahan ajarnya. Sebelum kalian menjawab, kalian bisa baca bahan ajarnya dulu untuk menjawab soal yang ada di TTS. Kemudian di sini kan ada dua tipe kan, ada yang mendatar sama yang menurun. Nah, kelompok 1 itu mengerjakan yang menurun, terus kelompok 2 mengerjakan yang mendatar. Paham? Oke, boleh dikerjakan ya. Kelompok 1. Mendatar ya? Ya. Kelompok berapa kita? Satu. Anggota saya sendiri. Kita apa kita? Udah apa jadi? Saya udah naik lah. Ini mendatar. Mana? Ini dong. Ini menurun, Ding. Menurut ini. Lupa. Iya, menurun ini. Menurun. Planet yang memiliki menurun gini, tapi nomor satunya mendatar. Kepriwe. Ya inilah nomor 2 ini planet yang memiliki suhu terpanas nih loh. Merkurius. Dua lo mendatar anjir. Wale lagi. Lah nggak tahu di sini. Iya, benda langit nih. Benda langit kecil yang berbatu apa? Meteor bukan? Hah? Orbit ya? Mana? Meteor. Mana tuh? Langit Benar. kecil dan berbatu yang orbit. Meteor. Meteor. Asteroid. Asteroid juga. Asteroid. Nah, mana? Gimana? Nih, Planet yang memiliki suhu terpanas di tata surya matahari. Merkurius dong. Merkurius mana? Menurun. 2 menurun mana? Iya, duanya mendatar. Tapi 2 mendatar. Enggak bener nih LKPD-nya. Ini udah jawab aja ntar. Planet yang Apa tadi? tulis aja di sini jawabannya. Apa? Merkurius. Planet yang terjauh dari tata surya. Neptunus. Terus Planet yang memiliki kemiringan. di sini ada 2 ajarnya. Planet yang memiliki kemiringan. Saturnus. Neptunus. Kumpulan besar bintang gas debu. Apa nih, Cok? Nomor 8 bumi. Ini Planet yang dijuluki planet merah Mars. Mars. Gimana? Sudah selesai? Coba kelompok 1 maju 2 orang buat jawab pertanyaannya yang ada di TTS. Gak usah semua. Oh iya. Sama Tasya, Suci. Tiga aja. Benda langit kecil dan berbatu yang mengorbit matahari adalah asteroid. Betul, beri tepuk tangan. Terus? Ya. Planet tempat tinggal manusia, bumi. Ya, Satu lagi. Satu lagi. Planet yang dijuluki planet merah adalah Mars. Mars. Ayo kelompok 2. Tiga aja. Oke, di sini kami akan menjawab pertanyaannya. Soalnya planet yang memiliki suhu terpanas di tata surya. Merkurius. Terus planet terjauh di tata surya. Neptunus. Terus planet yang memiliki kemiringan. Uranus. Ya, beri tepuk tangan kelompok 2.
langit kita tadi belajar apa? Tata surya. Nah, di sini ada kesimpulannya. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Kesimpulannya, tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat benda-benda langit seperti planet, satelit, orbit masing-masing karena gaya gravitasi. Setiap benda langit memiliki karakteristik dan perannya dalam menjaga keseimbangan tata surya. Oke, sekian materi dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.